Kita mulai saja ya, biar nanti segera menyusul teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semuanya bisa bertatap muka di pertemuan 3 pelatihan PJJ Dinas Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya ucapkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya sangat bahagia wajah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan semangat, bahagia, happy, nggak ada beban walaupun ada banyak tugas. Bapak Ibu, kita di pertemuan 3 ini akan belajar tentang membuat soal dan angket. Nah, untuk hari kemarin ada beberapa gangguan di mana assignment itu tidak masuk di channel penugasan dan ada beberapa yang memang sudah bisa menemukan di channel general, kemudian dicari di assignment ya. Ternyata di grup Sejateng itu juga mengalami hal yang sama, kendala yang sama, sehingga Bapak Ibu silakan mencarinya di channel general, kemudian di assignment. Harapannya Bapak Ibu setelah pertemuan itu siangnya Bapak Ibu langsung praktek, sore hari itu bisa langsung terkumpul ya. Kemudian nanti malam saya bisa koreksi, jadi tidak ada tagihan yang menumpuk ya di hari-hari berikutnya. Dan tadi untuk penugasan 1 sudah saya review. Ada beberapa yang memang harus direvisi ya. Sudah saya berikan komentar. Silakan nanti dicek hasilnya masing-masing. Kemudian untuk penugasan 2 ada beberapa yang sudah saya koreksi dan ternyata semuanya hampir persoalannya itu seragam, di mana file attendance list itu Bapak Ibu screenshot kemudian tempelkan di situ. Nah, saya mohon semua peserta itu attendance list-nya dari hasil download kemarin itu dipindah di OneDrive. Ya, kemarin sudah saya ajarkan. OneDrive-nya dibuka, kemudian Bapak Ibu upload. Ya, maksudnya upload di OneDrive. Dipindah ke situ. Nah, kemudian setelah dipindah nanti saya berikan contoh di OneDrive. Bentar. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan layarnya Bapak Ibu? Sudah Belum. ya, saya share screen dulu. Ya. Sekarang bagaimana? Sudah kelihatan? Oh, enggak. Ya. Jadi file yang, nah misalnya di sini nggih, dari downloadan, kemudian Bapak Ibu masuk ke portal Office. Nah ini portal Office. Nah setelah masuk di portal Office, Bapak Ibu pilih OneDrive. Ini yang gambar awan ya. Ya, diklik. Saya ulangi sebentar. Mohon Bapak Ibu mematikan mikrofonnya. Ya, diklik OneDrive. Ya. Bapak Ibu yang masih menyalakan mikrofonnya di mute dulu nggih.
Bentar, saya. Ya, ini jadi OneDrive ini, kemudian Bapak Ibu pilih, ini kan sudah di dashboard, Ibu pilih upload. Pilih ya, pilih upload, pilih file. Pilih file. Saya ulangi, pilih upload, klik file. Kemudian kita pilih file yang sudah di-download. Nah, ini contohnya ini ya Bapak Ibu, daftar hadir misalnya atau attendance list ya, kemudian di open. Nah, nanti file kita upload akan masuk di OneDrive ya. Kalau tadi kan masuk di komputer ya. Nah, kalau sekarang sudah masuk di OneDrive. Nah, kita cari filenya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, ada file daftar hadir 12 MIPA 2. Nah, silakan Bapak Ibu, ini ada tanda share the select item with other people. Ya, klik yang tanda panah ini, diklik, share ya. Kita tunggu. Kemudian kita pilih anyone with the link can edit atau people with existing access atau people ya terserah ya, tetapi nanti harus anyone with the link yang kita pilih ya, supaya siapapun nanti bisa membuka ya. Kemudian kita copy link. Nah, muncul seperti ini. Kemudian copy. Ya, di copy. Atau Bapak Ibu bisa selain dari sini bisa ini ada titik 3. Titik 3 diklik share. Sama ya, share. Kemudian sama, anyone with the link can edit. Ini copy link. Langkahnya sama, ada yang langsung, ada yang lewat titik 3. Ya. Silakan Bapak Ibu pilih. Ini prosesnya. Ya, sama. Oh, something wrong. Saya ulangi. Sebentar. Daftar hadir, klik titik 3. Kemudian share. Kemudian copy link seperti tadi. Nah, ini seperti ini. Belum muncul, sebentar kita. Ya, anyone with the link can edit, kita copy link. Ini prinsip kerja untuk share file itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian copy. Nah, kita kopikan kemana Bapak Ibu? Bisa langsung ke Teams, ya, ke segmen.
masuk ke aplikasi tim, kemudian pilih penugasan, ya. Kemudian copy pastekan di situ. Seperti kemarin Bapak Ibu mengcopy link ya. Kemarin kan ada penugasan juga yang copy link. Prinsipnya seperti itu. Nah, nanti tolong attendance list-nya dibuat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan assignment-nya Bapak Ibu, mohon melampirkan file ya. Jadi tidak boleh hanya perintah, tetapi harus ada file sebagai resources-nya di situ ya. Saya buka di sini contoh. Kita pilih general, kemudian kita pilih assignment, kemudian Bapak Ibu buka LK-nya ya, atau penugasannya. Kita tunggu, kemarin LK2 ya, kita tunggu kita lihat ya, LK2. Kita coba lihat seperti ini. Ya, jadi file yang harus dilampirkan ada ya, seperti ini contohnya. Nah, tadi ada, baru saya koreksi beberapa, saya menemukan belum ada file yang dilampirkan. Nah, ini tinggal Bapak Ibu kemarin sudah saya jelaskan add resources ya. Ini ada, harus ada ya. Nanti silakan dilengkapi, dicek kembali. Nah, sudah terkait review penugasan 1 dan penugasan 2. Nah, ini saya akan langsung masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana Bapak Ibu membuat kuis atau soal ulangan. Ya, saya tutup. Nah, Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah Bapak Ibu masuk di portal Office seperti ini, kemudian nanti klik yang form. Ini kan ada aplikasinya, ada Outlook, Word, PowerPoint, SharePoint, Zoe, dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu klik form, ya, klik form, kemudian nanti di screenshot ya, kita klik form, kemudian akan muncul seperti ini, Microsoft Form. Nah, ini silahkan nanti di screenshot ya, tampilan seperti ini. Nah, punya saya karena sudah banyak isinya, jadi sudah penuh. Kalau punya Bapak Ibu mungkin masih baru, jadi belum ada misalnya. Ini kan saya menggunakan contoh akun di sekolah saya, SMA 5, gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu klik untuk membuat soal, langsung pilih New Quiz. Ya, di sini ada New Quiz. Prinsip kerjanya sama dengan Google Form ya. Kalian Bapak Ibu buat judul. Ya, judul misalnya soal ulangan biologi. Nah, begitu. Kemudian Bapak Ibu harus memberikan logo sekolah masing-masing ya. Kemudian ini di klik insert image ya. Misalnya logo, kita ketik logo SMA 5 Magelang misalnya. Apakah ada? Ya, kita klik di sini. Suara saya masih kedengaran, nggak search dulu. Ya, misalnya kita pilih saja salah satu, sekolah saya belum ada di sini. Bebas saja ya Bapak Ibu ya, contoh SMA 4
Yogyakarta. Ya, kita pilih klik add ya, klik add. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, soal ulangan biologi, misalnya Bapak Ibu mau lengkapi materinya apa, ya? Atau KD, ya, KD 1, misalnya ruang lingkup seperti ini. Nah, enter description itu bisa Bapak Ibu lengkapi, bisa tidak, tetapi biasanya guru memberikan soal kepada siswa itu memberikan petunjuk cara pengerjaan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan keterangan di sini dengan menuliskan petunjuk mengerjakan. Ya, misalnya apa nomor 1, misalnya bacalah doa misalnya. Ya, nomor 2 misalnya apa ya? Baca atau tuliskan identitas dengan benar ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, baca baik-baik soal, baca dengan cermat ya, dengan cermat soal dan jawablah dengan benar ya. Nah, ini misalnya petunjuknya seperti ini, Bapak Ibu bisa variasikan. Atau misalnya yang keempat, karena online sifatnya ya kejujuran, misalnya diberikan ya, kejujuran merupakan hal yang penting dari kesuksesan. Misalnya seperti itu. Kesuksesan Anda misalnya. Artinya di sini misalnya berarti kalau jujur itu berarti siswa dilarang membuka catatan atau browsing internet. Jadi mereka harus betul-betul mengerjakan dengan jujur walaupun tidak terpantau oleh guru ya, karena kita daring sifatnya, jadi kita tidak bisa mengawasi. Nah, seperti itu. Kalau sudah Bapak Ibu, kita lihat di sini ada add new, Bapak Ibu klik add new. Ya, klik add new, pilih teks ya, pilih teks. Nah, langkah pertama pasti identitas. Kita tuliskan nama. Ya, nama lengkap. Di sini enter your answer. Ini berarti siswa langsung menuliskan jawabannya di sini. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan contoh, misalnya biasanya kalau anak kan nggak punya gelar, tapi kalau misalnya kita mau buat kuesioner ke guru lain atau siapa yang sudah punya gelar bisa diberikan contoh. Nah, menu-menu yang ada di sini Bapak Ibu, saya kenalkan dulu. Di sini ada keterangan yang harus diisi, misalnya soalnya, identitasnya seperti itu, ya. Kemudian di sini ada menu copy question, artinya kita bisa mengcopy pertanyaan ini, ya. Kemudian bisa menghapus. Ini ada delete question, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tanda panah ke atas. Move question up, artinya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sudah mengerjakan 5 soal, ternyata kok urutannya kebalik-balik. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena apa? Soal itu bisa dipindahkan di atas, di tengah, atau di bawah dengan cara klik aja move question up, jadi ini dipindah ke atas. Kemudian move question down, artinya soal itu nanti dipindah ke bawah. Begitu ya. Selanjutnya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan gambar, di sini juga boleh, tinggal insert media. Kemudian kalau mau diberikan contoh, berarti Bapak Ibu harus
memberikan subtitle dengan cara ini di sini ada menu long answer. Ini kalau jawabannya panjang berarti kita klik long answer. Nanti kotaknya itu lebih besar ya, lebih panjang, lebih besar seperti itu. Nah kemudian karena di sini nama itu kan nggak panjang sekali, kita klik aja long answer. Kalau pertanyaan essay itu mungkin Bapak Ibu bisa setting long answer. Nah kemudian karena di sini nama ini wajib diisi, maka pilihlah required. Nah required-nya ini diklik kanan, ya diklik kanan. Seperti itu. Kemudian misalnya kok ini sebelum selesai sudah keluar. Nah, Bapak Ibu langsung aja klik. Karena ingin melanjutkan tadi kan belum selesai. Saya masih harus membuat settingan lagi, maka klik lagi ya. Kemudian ini ada titik 3 ya, kita klik. Pilihannya berarti ini subtitle, ada restriction, math, add branching. Nah, kita pilih yang subtitle. Nah, artinya misalnya ini kita memberikan contoh penulisan data ya. Misalnya namanya Dwi Aryani misalnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kita lihat preview dulu ya hasilnya. Seperti apa? Nah, seperti ini hasilnya. Nama lengkap. Nah, ini ada nama lengkap, kemudian diberikan contoh penulisannya. Nah, atau di sini bisa diberikan keterangan ya. Kalau kita mau kembali menyelesaikan tadi, kita back. Kemudian Bapak Ibu misalnya di sini tidak contoh tapi diberikan keterangan. Tulislah nama lengkap dengan benar. Ya. Jadi seperti ini kita preview. Nah, berarti ini ada perintahnya nama lengkap, tulislah nama lengkap dengan benar. Ya. Bawahnya bisa saya kasih contoh lagi ya. Kita back. Kemudian kita edit lagi. Bapak Ibu langsung bisa memberikan contoh. Contoh, misalnya di sini diberikan itu, kemudian diberikan tulisan. Ya, kita preview lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, jadi nama lengkap ada perintahnya, diberikan contoh. Jadi ini untuk menghindari kesalahan data-data yang kita inginkan agar peserta itu menuliskan dengan benar. Ya. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang kedua adalah data sudah, kemudian misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan absen ya, nomor urut. Ya, ini kemudian karena nomor urut itu otomatis tidak usah diberikan contoh, maka kita di sini kan ada enter subtitle, kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Kita hilangkan dengan cara klik titik 3, kemudian subtitlenya dihilangkan. Nah, otomatis hilang lagi Bapak Ibu. Sudah? Bapak Ibu misalnya mau memberikan kelas juga, ya kelas. Berarti ini kalau misalnya kelasnya kok ulangannya sama, bisa Bapak Ibu pilih choice, ya choice artinya kelas. Nah, anak bisa memilih misalnya 10 MIPA 1, kemudian yang kedua 10 MIPA 2, kemudian add option 10 MIPA 3, kemudian klik add option, misalnya 10
MIPA. Ya, jadi ini bukan berupa teks, tetapi option. Ya, kalau option berarti dia hanya memilih satu, ya, kelasnya berapa. Berarti dipilih salah satu. Kemudian kalau multiple answer berarti nanti dia bisa memilih banyak. Tapi di sini karena kelas berarti harus satu saja. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, oh tanggal ulangannya tanggal berapa dia ikuti, maka kita bisa tambahkan tanggal ulangan. Ya, ini terserah Bapak Ibu ya, dilengkapi seperti ini atau tidak. Ya. Sudah. Kalau sudah, berarti kita langsung lanjut ke soal. Ya, jadi anak nanti menuliskan, oh ulangannya tanggal berapa. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu bisa, kalau data sudah, ini ada menu section, artinya nanti di halaman kedua. Ya, saya ulangi, add new, kemudian di sini ada menu choice, artinya jawabannya berupa pilihan. Kemudian berupa teks, tadi nama itu teks, kemudian kalau kelas itu pilihan, misalnya jenis kelamin, berarti itu ada laki-laki, perempuan, kemudian agama, itu ada Islam, Kristen, nah itu pilih choice ya. Sedangkan teks itu berupa uraian. Nah kalau rating itu berarti biasanya like, misalnya dengan like itu berarti bintang 5, kalau nggak like berarti bintang 1, seperti itu. Kemudian ini ada date, berarti tadi ya, contohnya tanggal ulangan. Nah, kalau Bapak Ibu ini kan tampilan layar pertama. Kemudian kalau Bapak Ibu, kalau sudah selesai, mau di halaman yang kedua, maka Bapak Ibu bisa klik di sini ya, tanda centang tadi. Saya ulangi, add new. Kemudian yang tanda centang, seperti ini, diklik. Kemudian Bapak Ibu pilih yang section. Ya, di sini ada ranking, ada likat, ada file upload, ada section. Itu nanti kalau rank itu nanti kita masuk di angket saja ya. Saya jelaskan di angket. Kita fokus ke soal dulu. Kita section. Nah, berarti section ini nanti di halaman kedua. Bapak Ibu bisa perhatikan ini lembar yang kedua. Kita lihat preview dulu. Ya, seperti ini. Ya, preview. Nah, berarti setelah anak mengisi data di atas, maka mereka langsung pilih next untuk mengerjakan soal. Ya, begitu. Jadi ada pilihan section, itu artinya di halaman berikutnya. Saya lanjutkan ke back ya, ke back. Kemudian kita pilih add new, tadi sudah. Section ini diberikan keterangan, misalnya soal pilihan ganda. Ya, seperti ini. Deskripsinya apa? Terserah Bapak Ibu. Ya, ditulis boleh, tidak boleh. Kemudian kita add new. Karena di sini kita akan mengerjakan soal pilihan atau membuat soal pilihan ganda, maka Bapak Ibu pilih teks, choice ya, pilih choice. Nah, soal yang pertama, nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat 4 soal pilihan ganda ya. Soal apa misalnya, Bapak Ibu silakan buat soal yang hot ya. Ini saya kasih contoh soal yang tidak hot misalnya. Di bawah ini ciri sains, misalnya ciri sains yang benar. Misalnya kecuali misalnya seperti itu. Ya, misalnya objektif ya. Kemudian universal.
Ya, kemudian sistematis misalnya. Ya, kemudian berlaku khusus misalnya. Bapak Ibu kalau ingin membuat kunci jawaban, ini kan belum ada kuncinya ya. Bapak Ibu silakan pilih kunci jawabannya karena di sini kecuali, maka saya akan pilih yang misalnya D ya. Maka kita akan klik di sini ya. Di bawah ini ciri sains yang benar kecuali misalnya ada objektif, ada universal, sistematis, berlaku khusus misalnya. Kita pilih yang jawaban yang betul ya misalnya. Oh, kuncinya D, berarti ini berlaku khusus. Kita klik. Correct answer diklik. Nah, ini sudah ada correct answer. Tulisannya seperti ini. Nah, satu soal itu nanti mau diberikan poin berapa. Nah, Bapak Ibu bisa lanjut ke bawah. Di sini ada tulisan poin. Ada tulisan poin. Karena di sini satu soal pilihan ganda poinnya 1, maka diberikan angka 1. Begitu. Kemudian untuk menu-menu di sini, karena kita harus memilih satu, maka tidak usah diklik multiple answer-nya. Kemudian di sini juga ada required, artinya itu kalau kita klik ke kanan, berarti siswa wajib mengisi. Tetapi untuk melatih tanggung jawab siswa, otomatis kalaupun dia tidak mengerjakan juga nilainya juga nanti tidak bagus ya, sehingga silakan tidak usah wajib diisi, tidak apa-apa. Jadi ini melatih tanggung jawab siswa memang harus menjawab semua soal. Seperti itu. Lanjut, ini menu-menu yang sama dengan tadi ya. Ada shuffle option. Nah ini artinya kalau shuffle option itu berarti optionnya itu diacak atau jawaban soalnya itu diacak. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau memberikan soal kepada siswa, silakan pilih misalnya jawabannya diacak biar mereka tidak contoh-contohan gitu ya, contek-contekan, itu pilih shuffle option. Ya, kemudian ini ada drop down ke bawah, math itu berarti kalau mau menulis apa ya, simbol matematika seperti itu. Kemudian subtitle itu tadi, kemudian add branching itu berarti kita harus menambahkan file ya, harus yang ada berkas yang harus ditambahkan di situ. Misalnya Bapak Ibu minta pekerjaan siswa dalam berupa gambarlah, misalnya gambarlah struktur virus. Nah, itu nanti bisa add branching ya, seperti itu. Kita klik shuffle option berarti nanti optionnya akan diacak atau jawabannya diacak. Nah, kemudian ini previewnya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya ya, di bawah ini ciri sains yang benar kecuali nilainya 1 poin. Jadi siswa sudah tahu bahwa soal itu nanti nilainya 1 poin. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, choice lagi. Bapak Ibu nanti silakan selesaikan sampai ada sekitar 4 soal boleh ya, minimal 4 soal, minimal ya. Minimal 4 soal yang harus dibuat. Saya akan berikan contoh soal model lain misalnya. Misalnya untuk yang option atau teks ya, misalnya teks. Hasil pengamatan lingkungan sekitar ya. Seperti ini, temukan
macam-macam gejala biologi. Nah, anak misalnya ulangannya kok diminta untuk menemukan gejala biologi, maka di sini siswa bisa mengupload fotonya. Berarti ini adalah ad branching, ya. Nah, misalnya ad branchingnya itu di soal keberapa, ya, soal keberapa. Misalnya karena di sini belum ada soal yang saya buat, maka Bapak Ibu membuat soal dulu. Saya lanjutkan, back dulu. Add new dulu, kemudian pilih upload file. Nah, berarti kemudian di OK. Ya, seperti itu. Kita lihat. Nanti ditambahkan jawabannya seperti ini, ya. Isi, silakan lampirkan pengamatan di bawah ini. Ya, ini misalnya nomor 8. Kemudian tadi yang nomor 7 misalnya, fotolah hasil pengamatan di lingkungan sekitar dan temukan gejala biologi. Misalnya anak suruh menyebutkan saja, sebutkan gejala biologi yang kalian temukan, ya. Seperti itu, misalnya seperti itu, nggih. Nah, kemudian nanti kalau yang fotonya nomor 8, maka kita nomor 7 bisa diedit lagi, fotonya dipindah di nomor 8. Ya, saya copy, saya angkat ke atas, kemudian saya pilih yang nomor 8. Kita ubah di sini. Nah, silakan seperti ini, ya. Ini contoh. Nah, tetapi nanti Bapak Ibu agar bisa di anyone share, ya, maka ini tidak usah, ya. Ini hanya untuk tambahan aja Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin membuat variasi soal-soal, ya. Tadi saya lihat di sini ad branching tadi, ya. Saya preview dulu. Ya, kalau ad branching seperti ini Bapak Ibu. Ad branching berarti pada saat siswa itu sudah menemukan gejala biologi, maka dia harus mengupload foto hasil pengamatan. Maka dia akan mengerjakan di soal berikutnya. Nah, di sini nomor 8. Kita lihat. Kita back dulu. Ya, ini kita edit sebentar pengamatan. Kita preview ya Bapak Ibu, ya. Kita lihat preview tampilan di komputer seperti ini. Jadi kalau nanti siswa mengerjakan di komputer tampilannya seperti ini, tapi kalau di HP tampilannya seperti ini.
Ya, kita akan coba isi dulu. Misalnya nama. Sebentar, preview dulu. Ya, kita isi dulu. Ya, nama misalnya D urut 1 diisi ya, dicoba. Kemudian kelasnya dipilih 10 MIPA 1. Kemudian tanggalnya dipilih. Misalnya sekarang tanggal berapa? 27. Kemudian next ya, anak akan melanjutkan ke soal berikutnya. Maksudnya di soal pilihan ganda. Di bawah ini ciri sense yang benar, kecuali misalnya dia akan memilih sistematis. Kemudian, oh ini kok nomor 6 belum. Tadi contoh ya, ini nomor 6 misalnya. Pilih. Kemudian temukan, misalnya ada tumbuhan mati, ya tumbuhan mati misalnya seperti itu. Kemudian foto hasil pengamatan, kemudian dia karena bisa ini menemukan, maka dia harus mengupload file siswa ya. Kemudian pilih fotonya seperti itu. Ya, saya cancel dulu. Saya back. Bapak Ibu, untuk menentukan option ini, saya next dulu. Saya back dulu. Back dulu, kita kembali ke menu. Ya ini. Bapak Ibu, kalau misalnya mau memberikan komentar, ya misalnya kalau siswa menjawab salah, maka Bapak Ibu bisa memberikan komentar di sini. Ya, diklik aja tanda kotak kecil, kemudian diberikan komentar. Maaf, jawaban benar. Silahkan belajar lebih giat. Nah ini. Kemudian, oh ini yang salah kan 3 ya. Kemudian saya akan berikan komentar lagi di sini. Tinggal copy paste aja. Kemudian saya klik di sini juga. Saya copy paste. Kemudian jawaban yang benar, misalnya di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan komentar jawaban yang benar, maka diberikan komentar, misalnya bagus ya, bagus, jawaban benar, ya seperti itu ya contohnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya, untuk misalnya contohnya untuk upload file, ini kan filenya itu ada banyak tipe ya. Di sini file number limit 1 yang dibutuhkan 1. Misalnya di sini kita hanya butuh image saja atau berupa gambar. Maka Bapak Ibu pilih di sini 10 MB ya yang paling kecil, kemudian pilih sebentar. Filenya 1 jumlahnya, kemudian 10 MB, kemudian kita pilih file type ya, file type atau tipe file yang memang dibutuhkan apa. Maka pilih yang image. Jadi kalau supaya siswa mudah, oh dia nemu langsung foto, maka dia pilih yang image ya, pilih image kemudian selesai. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, berarti hasil pekerjaan siswa nanti diupload dalam bentuk gambar. Nah, seperti itu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membuat soal
yang pilihan ganda saja dulu. Kemudian nanti diatur settingnya kalau sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu atur temanya, ya ini tema. Klik tema, kemudian pilih gambar, boleh yang sudah tersaji di sini atau yang ada di komputer Bapak Ibu. Ya, misalnya kita akan pilih gambar yang di sini. Nah, maka akan berubah. Nah, nanti ini di screenshot Bapak Ibu ya. Di preview dulu, kemudian hasilnya seperti ini di screenshot. Nah, ini tampilannya sudah bagus ya. Nah, kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu men-setting ya. Jadi ini langkah kita terakhir men-setting, maka Bapak Ibu klik 3 di sini di atas ya. Ada titik 3 di atas, kita klik, kita pilih setting. Kita pilih anyone. Nah, Bapak Ibu, di sini ada persoalan. Kenapa who can fill out this form? Ini ada anyone with the link can respond. Nah, padahal nanti di dalam tagihan itu Bapak Ibu harus men-setting anyone. Nah, kenapa kok nggak bisa? Karena kalau misalnya ini untuk kepentingan pelatihan, berarti kan nanti yang ngoreksi nggak cuma yang punya akun Dolmen, tetapi bisa orang lain yang akunnya berbeda. Sehingga Bapak Ibu harus men-setting anyone. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal itu hanya orang-orang di dalam satu organisasi, ya, artinya hanya, misalnya kok saya di SMA 5 berarti hanya orang SMA 5 yang bisa mengakses atau siswa yang bisa mengakses, maka Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jadi ini only people in my organization can respond. Jadi saya contoh tadi akan saya hapus ya, karena kalau upload data itu Microsoft maksudnya tidak mengizinkan terbuka untuk umum ya, karena ini bersifat pribadi, artinya hanya orang-orang organisasi tertentu yang harus melihat. Nah, maka saya akan ubah ya Bapak Ibu ya. Contoh soal yang harus upload gambar tadi, saya ubah question, klik question. Kemudian saya turun ke bawah. Kemudian saya akan hapus. Contoh. Ini ya, saya hapus. Saya kembali lagi ke setting, more from setting. Kita klik setting. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Who can fill out this form? Maka anyone with the link ini sudah nggak ada tanda serunya ya. Jadi kita bisa pilih, klik anyone. Bapak Ibu nanti yang wajib membuat form kuis adalah men-settingnya anyone ya. Kemudian langkah berikutnya, option for respond, accept respond ya. Ini Bapak Ibu bisa men-setting start date-nya. Mulai mengerjakannya tanggal berapa, jam berapa. Misalnya Bapak Ibu mau mengadakan ulangan kepada siswa selama 30 menit, maka Bapak Ibu bisa men-setting ya agar siswa disiplin, tidak terlambat, maka Bapak Ibu bisa men-setting di sini. Saya akan coba ini, kemudian end date-nya 10.30 misalnya. Kita turun 10.30 karena ulangannya cuma 30 menit. Nah,
Berarti itu nanti bisa di setting tanggal, waktu, mulai, dan akhirnya, ya. Kemudian untuk di sini ada juga menu shuffle question. Nah, menu shuffle question ini, kalau tadi kan shuffle option, berarti yang diacak adalah pilihan jawaban. Tetapi kalau di sini shuffle question artinya yang dipilih yang diacak itu adalah soal. Ya. Jadi di sini ada dua pilihan di mana bisa mengacak jawaban, bisa mengacak soal. Oke. Nah, kenapa kok ini tidak bisa? Nah, kenapa kok ini tidak bisa? Karena tadi saya menggunakan section. Ya. Nanti saya akan berikan contoh, misalnya saya delete sectionnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Biar nanti kita bisa shuffle question. Nanti soal yang dibuat Bapak Ibu pilihan ganda saja. Saya akan kembali ke question. Ya, ini sectionnya. Saya hapus. Done. Saya remove. Ya, saya remove dulu sectionnya. Diklik remove section. Saya akan coba untuk setting. Maaf Bapak Ibu. Sebentar. Kemudian Bapak Ibu, saya kembali ke tadi. Ini ya. Lanjut ke setting. Setting. Nah, kemudian anyone, that. Ini masih nggak bisa karena kemungkinan soalnya tipenya berbeda ya. Nanti pilihan ganda semua. Seperti itu. Ya. Saya hapus dulu. Saya setting lagi. Shuffle question tetap tidak mau. Nanti kita lihat. Misalnya only people. Tetap nggak mau juga. Berarti ini misalnya tidak usah disetting start date-nya. Masih nggak mau Bapak Ibu. Ya, kita lanjut dulu ya. Untuk pilihannya nanti Bapak Ibu bisa shuffle option dulu. Kemudian untuk customize thank you message, itu Bapak Ibu bisa memberikan respon atau ucapan selamat sudah mengerjakan, semoga sukses. Seperti ini, kita lihat preview. Nah, misalnya di submit ya, kita isi coba. Kemudian kita berikan jawabannya. Pilih. Kita pilih tanggal. Kita pilih jawaban.
Misalnya bebas ya. Kita pilih jawaban lagi, kita submit. Nah, di sini ada tulisan selamat sudah mengerjakan, semoga sukses. Kita lihat view result. Nah, nilainya kosong karena salah ya Bapak Ibu. Nah ini. Begitu Bapak Ibu untuk materi kuis. Ya, jadi nanti yang utama adalah data, kemudian soalnya minimal 4, kemudian tema, kemudian settingnya adalah anyone, kemudian share copy. Nah, langkah berikutnya, share-nya seperti ini. Kita klik share, saya ulangi. Saya pilih share. Ya. Share bagian atas, kemudian anyone with the link can respond. Ya. Kemudian Bapak Ibu copy. Langsung aja di copy. Nah, kemudian dipastekan di lembar kerja. Ya, dipastekan di lembar kerja. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu lanjut ke berikutnya, yaitu di angket, ya, diangket. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk menu berikutnya di sini ada link ya, misalnya contoh link. Berarti ini copy link, kemudian ini barcode, kemudian ini embed, ini bisa di share email. Ya, jadi kalau misalnya nanti barcode, berarti ini dalam bentuk siswa itu mengerjakan harus scan barcode. Kemudian kalau misalnya ini embed, ya embed itu nanti bisa ditempelkan di PowerPoint, bisa di Sway, bisa. Jadi ini di copy. Jadi siswa itu ibaratnya bisa mengerjakan langsung di tampilan PowerPoint-nya atau di tampilan Sway-nya atau di mana ya biasanya. Biasanya kita gunakan di Sway ya. Ini karena Bapak Ibu tidak dapat materi Sway, maka saya juga tidak akan menjelaskan di sini. Tapi paling tidak besok Bapak Ibu bisa explore bahwa untuk share soal ini bisa berbagai cara. Yang pertama link, kemudian barcode, kemudian bisa embed, kemudian email. Kemudian yang di bawahnya ini ada get a link to duplicate. Artinya ini bisa dibagikan link, kemudian bisa dibuat duplikatnya yang sama gitu ya. Kemudian di copy. Kemudian kalau Bapak Ibu soal ini mau dipakai bersama dengan guru lain, maka Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan cara misalnya kok jatahnya membuat soal ada 2 guru seperti itu, maka Bapak Ibu bisa membuat secara bersama-sama ya. Maka Bapak Ibu pilih share to collaborate, di mana nanti teman Bapak Ibu bisa melanjutkan pekerjaannya. Maka kita klik linknya di sini, kemudian dibagikan kepada guru yang lain. Nah, Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu hanya sampai share, kemudian yang ini, yang atas. Ya, settingannya anyone with the link can respond, kemudian copy. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan, Mboten? Ada, Bu. Oh, nggih. Silakan. Ada yang bertanya? Bu, tadi Sinten? di tampilan Bu Fitri dari SMA Sulang, Nggih. tadi pada tampilan soal Nggih. itu kan ada nomor soal, nggih. Nggih. Nomor soal tadi kok langsung nomor 5 ya, Bu? Harusnya kan nomor 1 untuk meriset atau menyeting soal nomor 1 gitu. Tadi belum diganti, nggih. Nggih. Sepertinya kalau di Office ini memang otomatis soal itu langsung ke berikutnya, tetapi Bapak Ibu nanti bisa ibaratnya dititeni gitu nggih. Niteni bahwa data itu dari 1 sampai 3. Oh, berarti soal nomor 4 sampai berapa. Nanti tinggal dijumlah, maksudnya dihitung soal nomor 4 sampai 14 misalnya 10 soal seperti itu. Ya, jadi anak kan nanti tidak fokus ke nomor tapi dia hanya ke fokus soal. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Jadi sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke cara membuat angket. Bentar, saya download dulu teknis listnya. Ya, saya akan lanjut ke proses pembuatan angket. Kita klik ini save ya Bapak Ibu ya. Jadi form ini setiap kali Bapak mengedit langsung otomatis ke save. Ya, tidak perlu dikontrol save atau yang lain. Kita buka form. Ya, kemudian kita pilih yang new, ya, kita pilih new form. Nah, di sini nanti tagihannya Bapak Ibu adalah tagihan data ya. Kemudian ini Bapak Ibu berikan data siswa, diberi judul ya, data siswa kelas misalnya Bapak Ibu wali kelas ya, wali kelas Bapak Ibu akan mendapatkan data kelas 10 MIPA 1 dengan cara membuat angket. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di bawahnya itu ada enter description. Ini juga bisa dituliskan petunjuk ya. Kemudian insert image dulu biar lebih menarik misalnya. Ya. Logo SMA kita pilih. Ya, kita pilih salah satu misalnya ya, Tuturi Handayani. Kita add, diklik kemudian di add. Otomatis sudah muncul. Kemudian kita deskripsi perintahnya ya, petunjuk. Nah, ini nomor 1, nomor 8. Setelah data-data di bawah ini dengan benar ya. Jadi
tidak boleh berbohong ya, karena kan data-data yang diminta kepada siswa itu kan meliputi ada nanti nomor WA siswa, nomor WA orang tua. Nah, itu nanti Bapak Ibu memberikan petunjuk pengisian di sini bebas ya, terserah Bapak Ibu mau kalimatnya seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah Bapak Ibu pilih add new. Ya, add new, kemudian pilih teks ya. Nah, yang pertama adalah nama siswa. Nah, kemudian karena di sini pendek, nggak perlu di transfer required, karena di sini juga nggak ada bedanya kuis sama form. Ya, di sini berarti tidak ada poin. Kemudian karena di sini harus diistilah required. Kemudian di sini kita abaikan dulu ya. Kita lanjut ke add new, yang selanjutnya adalah pilih kelas ya. Misalnya kelas. Nah, karena di sini sifatnya nanti umum, maka di sini Bapak Ibu bisa satu, mana misalnya Semarang, ya misalnya seperti itu. Tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini nanti bisa tampilannya seperti ini, ya. Atau kalau ini kok tampilannya jelek, nah data siswa Bapak Ibu bisa tulis bawahnya, kita lihat preview. Nah, seperti ini, ya. Kita back. Setelah nama siswa, kelas, kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kan harus memilih, ya. Jenis kelamin kita ada dua option, laki-laki. Ya Pak, mari Pak. Oh ya, sebentar. Mas Mirsa, minta tolong. Ya, jenis kelamin misalnya di sini laki-laki, kemudian perempuan. Ya, kemudian selanjutnya adalah tempat lahir. Nah, tempat lahir berarti kita pilih yang teks ya, tempat lahir. Kita pilih teks. Nah, selanjutnya tanggal lahir berarti pilih yang kalender. Nah, pilih kalender. Ya, sebentar. Ini berarti tanggal lahir. Kemudian selanjutnya alamat. Ya, kalau alamat berarti kan panjang, berarti teks, pilih teks. Kemudian ini alamat lengkap, pilih long answer Bapak Ibu. Kita pilih long answer supaya nanti kalau alamatnya misalnya dusun mana, jalan mana, kode pos apa, mereka bisa menuliskan panjang di sini. Berarti alamat lengkapnya itu adalah long answer. Kemudian add new lagi, nomor WA, teks ya, ada nomor WA siswa. Ini nomor WA siswa. Kemudian ada selanjutnya kita pilih teks lagi, nama orang tua. Ya, pilih nama orang tua. Ya, namanya cukup, nggak usah long answer. Kemudian selanjutnya pilih add new lagi. Pilihan berarti di sini pertanyaannya, karena di sini akan survei apakah siswa punya HP Android, maka
memilih apakah Anda memiliki HP Android. Misalnya jawabannya ya dan tidak. Nah, ini berarti anak nanti memilih ya dan tidak. Kemudian add new lagi, kita akan lihat nomor, ya, pilihannya nomor berarti panjang ya, teks nomor WA, orang tua. Berarti ini teks. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, menu-menu yang ada di sini ini tugas, terkait tugas nanti Bapak Ibu membuat seperti ini, ya. Membuat seperti ini. Datanya cukup simple ya, cukup sederhana, tidak begitu rumit. Tetapi nanti apabila Bapak Ibu di lapangan ingin membuat angket, ya tadi sudah saya sampaikan, ada choice, ada teks, ada rating, ada date, kemudian ada ranking, ya. Ini nanti silakan dicoba-coba ya. Kemudian ada Likert, berarti itu seperti sangat setuju, tidak setuju. Nah, seperti itu. Saya berikan contohnya ya. Ini tambahan saja Bapak Ibu. Ya, tambahan. Misalnya di sini apakah salah, misalnya survei apa ya ini ya? Opsinya di sini setuju misalnya ya, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini tidak setuju. Kemudian ini ragu-ragu ya, ragu-ragu di sini setuju. Kemudian di sini sangat setuju. Misalnya gini, pembelajaran daring akan diberlakukan selamanya, misalnya selamanya. Berikan ini tentang pembelajaran daring, misalnya. Ini indikator pembelajaran daring. Memilih misalnya mau survei ya menggunakan GC misalnya. Kemudian menggunakan WA ya. Jadi nanti untuk survei anak-anak itu pengennya daringnya pakai apa? Menggunakan YouTube dan menggunakan TikTok. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, sekarang kan TikTok lagi banyak dimanfaatkan untuk selain hanya untuk senang-senang, tapi ternyata bisa untuk bisnis, bisa untuk edukasi juga. Ini sangat bagus. Kemarin juga rencananya TikTok mau dibeli dengan oleh Microsoft seperti itu. Tadi mana ini? Ya. Nah, kemudian untuk berikutnya add statement lain, misalnya apa? Menggunakan psikologi misalnya. Ya, banyak ya, tergantung Bapak Ibu mau bagaimana. Nah, ini pasti kita sebagai guru ingin tahu juga minat siswa juga ya. Sehingga kita harus melakukan survei juga ke para siswa. Ya, ini mereka GC tidak setuju WA. Nah, jadi ini misalnya dengan survei ini kok anak bisa mengisi, oh mereka rata-rata pengen WA, pengen ini tambah satu, misalnya pakai apa ya sekarang tim, ya pakai Teams misalnya. Sehingga guru akan tahu bagaimana
siswa ya, keinginan siswa itu dalam pembelajaran daring itu seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu tambahannya. Kemudian untuk selanjutnya misalnya rating. Rating itu berarti terkait dengan ya kalau rating 5 ya berarti bagus. Kalau kita gosen, gocek, kita kok nggak puas ya, nggak puas dengan pelayanannya, maka kita akan berikan 1. Kalau puas kita berikan bintang 5. Maka sebagai guru kan kita juga sebagai pelayan ya, pelayannya siswa. Maka berikan terkait dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan. Berarti kalau anak itu bintang 5 berarti dia suka ya. Berarti Bapak Ibu menerapkan metode yang banyak diminati oleh siswa. Tapi kalau 1 berarti anak nggak suka. Ya, jadi kita itu bisa tahu ya, mendiagnosis siswa, minat siswa itu seperti apa. Ya. Begitu Bapak Ibu, simbolnya bisa star, bisa number ya. Number seperti ini. Mereka kasih bintang. Berikutnya mungkin Bapak Ibu nanti bisa explore sebentar. Saya akan coba dulu di sini add new skala Likert ranking. Sama ini. Saya pilih add new section tadi ya, file upload tadi sudah minta file, misalnya diberikan silakan upload foto KTP. KTP atau foto siswa ya, foto kalian ya, misalnya seperti itu. Begitu Bapak Ibu, nanti yang wajib sampai ini nomor WA orang tua. Yang ini tambahan ya, tidak usah dikerjakan. Kemudian nanti kita lihat preview dulu tampilannya seperti apa. Ada nama bla 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 ya sampai di bawah, submit. Kemudian kita akan buat temanya. Ya, temanya mau gimana? Ini mau seperti ini. Ya, kita pilih. Nah, seperti itu. Kita lihat preview dulu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk ini Bapak Ibu, ini tuh tanda bagi para ini yang nggak bisa membaca ya. Jadi dia hanya bisa mendengar. Kita klik. Dari mana? Kita klik-klik. Ya, ini kita dengarkan. Iya. Ya, ini jadi ada fasilitas yang
untuk membaca. Saya back dulu tadi, kembali ke sini dulu ke form. Data siswa kelas 10. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu share angket ya. Jadi nanti ini tagihannya untuk tugas hari ini itu bisa berupa screenshot dan berupa link. Nah, tadi sudah saya sampaikan, share, ini pilih yang anyone. Nah, kenapa kok di sini tidak bisa? Kemungkinan tadi ada data yang memang ada uploadnya. Ya, saya akan hapus dulu di question. Saya hapus. Kemudian saya cek lagi setting. Kemudian anyone. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu harus men-setting anyone with the link can respond ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa upload itu nanti hanya only people in my organization karena ini untuk kepentingan diklat. Jadi Bapak Ibu harus mengabaikan itu dulu. Jadi untuk data-datanya data yang sesuai petunjuk di LK saja. Kemudian nanti bisa start date, kemudian mulainya tanggal berapa, kemudian ini end date-nya juga ada misalnya. Tapi saya sarankan Bapak Ibu tidak usah yang diangket ini ya, maksudnya end date-nya itu yang agar misalnya nanti panitia mengkoreksi itu tidak apa ya, maksudnya masih bisa mengakses ya, masih bisa mengakses. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ini mengaturnya kok hanya dalam waktu berapa pentingan diklat, jadi kemungkinan kalau sudah end date itu nanti kita nggak bisa mengakses seperti itu. Dan di sini shuffle question ini ada ya, di sini all question dan log atau log question ya. Kalau log question itu berarti nanti yang di log misalnya yang tidak diacak nomor 1 sampai 2. Berarti lainnya itu diacak selain nomor 1 dan 2 gitu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa customize thank you. Ya, ini bisa di terima kasih Anda sudah mengisi data dengan benar. Nah, misalnya seperti itu. Ini mau diberikan notification tidak ya, misalnya kalau memang orang yang mengisi angket itu sudah mengisi, maka dia akan mendapatkan notification of its response. Kita klik yang get, tapi ini nggak wajib ya, Bapak Ibu nanti bisa uji coba. Nah, ini kita akan share. Nah, anyone with the link can ya. Ini di copy, kemudian dimasukkan ke dalam LK. Begitu Bapak Ibu, ini untuk menunya sama ya yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Bapak Ibu
Jelas, Boten? Ya, sudah Bu, nanti kita sambil belajar lagi. Karena materinya ini terlalu Gimana Bapak? ya sudah cukup jelas. Meskipun nanti kita kurang jelas kan nanti bisa kita lanjut sambil belajar lagi gitu. Oh, nggih. Jadi Nggih. nanti Bapak Ibu habis ini bisa langsung praktek melengkapi 1, 2, dan 3 itu. Ya, seandainya nanti ada kesulitan bisa tanya lagi sama Bu Arin gitu ya. Boleh ya Bu ya? Nggih, boleh, siap. Jadi kita untuk materi hari ini cukup tidak ada yang ditanyakan karena ini juga begitu sulit. Nanti Bapak Ibu bisa otak-atik. Yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu ikuti petunjuk yang ada di LK, ikuti baik-baik sesuai permintaan di LK itu apa, misalnya kok screenshot ya screenshot, link ya link. Kemudian saya ingatkan untuk tadi yang penugasan link yang kemarin attendance list, tolong semuanya dilengkapi. Kalau tanya lagi, sementara pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Bapak Ibu bisa berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arin. Sama-sama.